Karena lamaran pekerjaan ini tidak dibutuhkan. Fit, itu lamaran pekerjaan aku, Fit. Siapa tuh? Nggak ada perempuan yang mau sama kamu. Kalau sifat kamu kayak gini. Kamu kurang ajar banget ya. Hah? Apa nih? Kamu siapa? Hah? Gak usah sok jadi pahlawan deh di sini. Akhirnya aku dapat lowongan kerja. Dari sekian lama aku nyari lowongan kerja, sekarang aku udah dapat perusahaan yang emang membutuhkan karyawan. Semoga aja aku bisa keterima di sana. Dan kalau aku keterima, aku bakal ngasih sama orang tua aku dan aku akan ngelanjutin sekolah adik aku. Kasian juga ya adik aku, sekolahnya tertunda gara-gara aku nggak punya pekerjaan, gara-gara aku jadi tulang punggung yang nggak kerja. Tapi semoga di tempat ini aku bisa dapat rezeki aku dan aku bisa nerusin sekolah adik aku bisa ngasih sama orang tua aku. Tapi ngomong-ngomong ini kayaknya masih jauh ya. Semoga aja tempat kerja itu nyaman buat aku. Pekerjaan yang kemarin udah selesai. Tinggal ngasih laporan sama Pak Arif. Andai saja pekerjaan yang ditugaskan sama gak selesai, aja aku bakal dimarahin sama Pak Arif. Pak Arif, pagi Pak. Pagi. Oh iya. Iya Pak. Gimana kabarnya? Katanya kamu udah buka lowongan kerjaan, tapi untuk karyawan yang beberapa hari lalu resign di divisi kamu udah dapat penggantinya belum? Ya itu dia masalahnya Pak. Saya sudah membuka lowongan pekerjaan dan alhamdulillah sudah banyak yang ngelamar ke perusahaan ini Pak. Tapi sayangnya kita belum mendapatkan yang pas saja Pak. Ya kita terus saja membuka lamaran lowongan pekerjaan ini Pak, supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan Pak. Saya tidak mau mengambil risiko untuk sembrono mempekerjakan orang, tapi nantinya menjadi beban buat kita Pak. Gini Fit ya, posisi itu sangat penting buat divisi kamu, dan saya yakin kalau kamu tidak segera mendapatkan penggantinya Fit, yang pasti tugas dari divisi kamu bakal keteteran. Dan gini Fit ya, emang kita membutuhkan orang yang berpengalaman, tapi kita nggak menutup kemungkinan untuk orang yang baru lulus kuliah atau orang yang belum pernah bekerja tapi dia punya potensi, ya kamu bisa ambil dari sana juga. Jangan terlalu lama membuang waktu, takutnya nanti ke belakangnya divisi kamu bakal keteteran. Siap Pak. Ya kalau saya mau instruksi Pak Arif seperti itu, saya akan merekrut orang supaya cepat menduduki jabatan ini Pak, dan bantu kinerja teman-teman juga Pak. Ya, saya tunggu laporan dari kamu. Pekerja itu udah dapat apa enggak dalam jangka waktu 2 hari. Oh ya Pak Arif, mau kemana? Karena saya mau ambil berkas sebentar, jadi saya titip perusahaan ini. Dan ya kamu harus ingat apa yang saya katakan tadi, orang itu sangat penting dan posisi itu sangat penting. Berarti laporan yang kemarin saya kerjakan nunggu Pak Arif datang untuk ditandatangani. Kamu taruh di meja kerja saya nggak apa-apa, soalnya saya nggak lama, cuma ambil berkas saja. Siap Pak. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu, dan jangan lupa Fit ya, kamu harus segera cari karyawan itu. Siap. Ya, kalau Arif udah bilang dari kemarin, aku kan langsung mendapatkan karyawan tersebut. Nanti kalau aku sembarangan ngerekrut orang, kerjanya gak
beres, nanti aku yang dimarahi. Kalau semuanya Pak Arif udah ngomong seperti itu lebih meringankan beban aku. Jam 9. Ini ternyata kantor yang dipegang sama Arif dan sekarang udah selesai direnovasi semua. Aku nggak nyangka aja, ternyata Arif benar-benar bisa aku percaya. Ini pembangunan kantor ini melebihi ekspektasi aku selama ini. Ntar lagi aku harus cek semua, mulai dari ruangan, kemudian toilet, semuanya harus aku cek nih. Boleh juga nih Arif. Hah? Pak Bayu, kok teman-temannya datang ke kantor ini? Ini suatu kehormatan buat saya, Pak. Pak Bayu kan nggak pernah datang ke kantor ini dan saya ngerasa excited banget Pak Bayu datang ke sini. Gini, Pak Bayu mau saya siapkan ruangannya, biar nanti Pak Bayu pas ada di kantor ini ngerasa nyaman dan ada ruangan khusus buat Pak Bayu. Saya tinggal dulu ya. Udah, tenang. Nggak usah terburu-buru, Rif. Santai, biasa aja. Aku sebenarnya kesini emang sengaja nggak ngabarin kamu, karena aku pengen tahu perusahaan yang baru kamu bangun gedungnya ini udah selesai atau belum. Dan ternyata ini udah selesai semua. Aku pikir kamu cuma goyonan aja bilang udah selesai dari lama. Makanya aku nggak kesini sama sekali. Dan selama ini perusahaan ini kan udah aku serahkan penuh sama kamu. Jadi semuanya ini tanggung jawab kamu. Aku cuma terima laporan tiap bulan dan bahkan mungkin karyawan-karyawan kamu nggak ada yang tahu sama aku. Ya, awal berdirinya perusahaan ini emang nggak ada satupun orang yang tahu kalau pemilik perusahaan ini Pak Bayu, dan mungkin ini waktu yang tepat, momen yang tepat untuk seluruh karyawan tahu siapa pemilik asli dari perusahaan ini. Dan nanti biar saya kenalkan sama seluruh karyawan ada di sini, soalnya kan yang tahu bahwa pemimpin di perusahaan ini adalah saya. Jadi ntar lagi saya suruh seluruh karyawan untuk menyiapkan ruang meeting untuk penyambutan Pak Bayu datang di kantor ini. Nggak perlu, Arif. Udah, tenang aja. Aku nggak butuh mereka tahu semua sama aku. Yang aku butuhkan, mereka semua harus mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaan ini, agar semuanya bisa bekerja secara maksimal dan tentunya sesuai dengan target-target yang udah aku berikan sama kamu. Lagian, aku juga hari ini sebenarnya lagi free dan nanti malam rencananya aku mau keluar kota. Ya itu pun kalau jadi. Terus gimana kerjaan karyawan-karyawan kamu? Ya, kalau kinerja seluruh karyawan di sini semuanya baik kok Pak, dan kita emang menyaring karyawan untuk orang yang memang berkompetensi di bidangnya, dan kita juga nggak menutup kemungkinan untuk orang yang belum punya pengalaman atau baru lulus kuliah tapi dia itu kita nilai punya potensi untuk bekerja sama dengan karyawan yang lain dan memajukan perusahaan ini, jadi kita ambil aja gitu. Jadi kita nggak melulu untuk memprioritaskan karyawan baru yang udah punya pengalaman kayak gitu. Dan sebenarnya saya ini rencananya mau pulang sebentar Pak, ambil berkas yang emang ntar lagi mau saya presentasikan dengan beberapa perusahaan untuk jalin kerjasama. Jadi nanti saya ngubungi beberapa karyawan untuk menyiapkan ruangan untuk Pak Bayu agar Pak Bayu bisa istirahat di kantor ini. Udah, nggak usah kabarin siapapun. Kamu bisa lanjutkan kegiatan kamu. Kalau kamu mau ambil berkas, ya silahkan kamu ambil berkas. Nanti aku cuman mau jalan-jalan sekitaran sini aja. Ya. Sekarang aku nunggu kamu balik ke sini. Ya udah, kalau gitu saya ambil berkas dulu di rumah Pak. Mungkin sekitar 5 atau 10 menit lagi saya sampai di kantor ini lagi. Ya udah, kalau kayak gitu. Saya tinggal dulu Pak. Oke. Ternyata Arif
bener-bener energik ya orangnya. Jadi nggak salah selama ini aku mempercayakan perusahaan ini sama Arif. Coba aku percayakan sama orang yang salah, pasti kantor ini udah banyak bermasalah kan. Dan nanti aku bakalan kasih reward sama Arif. Oh iya, aku harus bawa berkas, soalnya ini kan butuh tanda tangan Arif sebagai penanggung jawab di perusahaan ini. Bentar ya. Ah, ini dia. Itu merasa nggak tinggal lah. Udah deh, Arif masih ambil berkas buat kliennya. Jadi ini akan jalan-jalan. Laporan sudah aku taruh di ruangannya Pak Arif. Tapi Pak Arif kok lama banget ya. Padahal Win, Iya Pak David. oh ya aku mau nanya sama kamu masalah perekrutan karyawan baru. Oh iya Pak, saya udah open recruitment buat orang-orang yang mau ngelamar kerja, tapi sampai sekarang belum ada Pak yang mau ngelamar. Yakin? Yakin Pak, saya udah pantau setiap hari. Ke Soalnya ruang HRD posisi nggak ada Pak. posisi staff itu sangat penting banget, Win. Supaya kita gak kewalahan mengerjakan laporan yang harus di-setorkan sama Pak Arif. Ya kamu harus cepat-cepat mendapatkan karyawan tersebut ya, meskipun dia tidak punya skill atau dia baru lulus kuliah gak apa-apa. Pak Arif barusan udah wanti-wanti aku. Tapi ya masa ya sih Pak nggak harus punya skill, padahal semua orang di sini punya skill dan prestasi masing-masing Pak. Kita Ya nggak bisa sembarangan juga lah Pak. dari kemarin aku berpikir seperti itu, Win. Barusan aku udah ketemu sama Pak Arif menganjurkan seperti itu karena kita sangat butuhkan staf tersebut. Jadi Pak Arif tidak mempermasalahkan orang tersebut mempunyai skill atau mempunyai kemampuan di bidangnya. Ya takutnya nanti malah ada yang komplain Pak, karena semuanya di sini mau bekerja di sini masuk sesuai SOP dan mereka pakai prestasi yang udah mereka capai Pak. Jadi menurut saya ya nanti saya bakal berusaha juga Pak gimana caranya buat cari staff yang berkualitas Pak. Saya juga nggak mau sembarangan Pak, karena gimana pun juga kan buat kebaikan kantor ini Pak. Win, tadi aku udah menjelaskan semuanya. Aku tidak mau ambil risiko, tapi Pak Arif sudah menyuruh aku untuk cepat-cepat mendapatkan karyawan tersebut. Tapi ini dalam rangka apa ya Pak? Kok kayak buru-buru banget, padahal masih stabil semua kok Pak kerjaannya meskipun kurang satu staff. Ya mungkin Pak Arif gak mau di bagian kita itu kewalahan ya saat Pak Arif minta laporan tersebut, Win. Iya Pak, tapi kalau misal nanti nggak punya skill, merepotkan kita semua, harus ngajarin dari nol itu juga susah Pak. Mending kita harus cari yang minimal S1 Pak. Ya udah terserah kamu gimana enaknya. Yang Iya Pak, terpenting ya usahain deh. Tapi saya nggak bisa ditekan-tekan Pak. ya udah aku pasrahkan sama kamu. Tapi dalam jangka 2 hari ini kamu harus mendapatkan karyawan tersebut. 2 hari Pak. Iya. Oke? Iya Pak. Oh ya, kamu belum ketemu sama Pak Arif. Belum Pak. Tadi Pak Arif bilang sama aku mau ambil laporan, katanya tinggalan di rumahnya, Oh iya. mau ketemu sama klien. Oh, Ya iya udah, kamu ke ruangannya. Nanti kalau aku ada apa-apa, aku tolong kamu ya. Ya, siap Pak. Ya, laporan yang kemarin harus diselesaikan juga. Iya Pak. Nanti saya ke ruang Pak David. Ya, Iya Pak. Windy kalau udah maunya seperti itu sangat sulit untuk dibelokkan. Tapi omongannya Windy ada benarnya juga. Kalau kita sembarangan, kita harus melatih skill karyawan tersebut. Di sisi lain kita butuh
besar juga ya kantornya. Putri? Putri ya? Ini Windy ya? Iya. Ih, kamu apa kabar? Kabar aku baik. Kamu gimana? Kamu kerja di sini? Iya, aku kerja di sini kan. Kamu ngelamar di sini? Iya, di sini kayaknya buka lowongan kerja ya? Ya emang buka sih. Iya, aku Tapi mau. kamu serius mau ngelamar di sini? Serius? Emang kenapa udah tutup ya? Iya, sebenarnya masih ada. Cuma kayaknya orang kayak kamu nggak bisa deh Put kerja di sini. Kenapa, Win? Ya harusnya kamu juga tahu lah Put kekurangan kamu di mana. Ya tapi aku Emang juga. kamu pikir dengan berkas kayak gitu kamu bisa kerja di sini? Tapi aku juga punya pengalaman kok, Win. Pengalaman apa cuci baju orang? Yang mana pengalaman kamu jual gorengan? Yang mana coba aku pengen tahu. Aduh, kamu tuh emang nggak bisa Put kerja di tempat bergengsi kayak gini, nggak bisa. Dan orang kayak kamu emang nggak pantas kerja di sini. Kamu pasti ditendang sama perusahaan ini. Tapi kan aku masih belum nyoba dulu, Win. Ini justru kamu mumpung belum coba, kamu harus mundur. Ini aku masih baik loh sama kamu. Tapi aku butuh banget pekerjaan ini, Win. Ya, Dari aduh, perusahaan lain gimana juga ya, nggak ada Put? lowongan kerja. nah itu makanya itu bukan soal nggak ada lowongan kerja. Meskipun gak ada lowongan kerja, kamu juga bisa kok naruh lamaran. Tapi emang kamu aja yang nggak berkualitas. Iya kan, nggak ada salahnya, Win. Kalau aku nyoba dulu sebelum emang bener-bener aku nggak terima, ya baru aku pergi. Ya tapi tetap nggak bisa deh Put kayaknya. Aku tuh udah lama sih kerja di sini. Jadi ya orang-orang di sini juga aku paham banget kayak gimana semua. Jadi emang kamu nggak bisa kerja di sini. Nggak bisa ya Put. Kalau enggak aku panggilin satpam. Tapi aku kan masih belum naruh ini, Win. Aduh udah deh, kamu jual cilok apa kayak gitu? Kan bisa. Kamu kenapa selalu kayak gini sih sama aku? Perasaan aku nggak pernah punya salah deh sama kamu. Ya, emang aku kenapa? Ya kamu selalu marah-marah sama aku Emang setiap aku ketemu. marah dari tadi. Perasaan aku ngomongnya gini-gini aja. Ya aku cuma bilang aja sama kamu biar kamu tuh sadar kalau kamu tuh emang gak punya potensi bekerja di sini. Udah ya. Kayaknya aku harus masuk deh, Win. Aku harus ketemu sama. Kamu tuh dibilangin juga. Mendengar enggak sih? Udah deh, mending kamu pergi aja dari sini Put. Kamu tuh gak pantas kerja di sini. Udah pergi sana. Ini kenapa dia marah-marah ya sama calon karyawan baru di sini? Kenapa dia malah kasar dan ini kan mencoreng nama baik perusahaan ini? Mending aku dengerin aja mereka ngobrol aja. Win, David. ini selamat. David, Ini Putri. Kamu mau kerja di sini, Put? iya Fit, di sini kan masih buka lowongan kerja ya. Aku mau ngelamar di sini, tapi aku disuruh keluar sama Windy. Ini udah punya potensi apa? Hah? Lama di perusahaan besar seperti ini. Aku kan juga udah punya pengalaman kerja. Aku juga pernah bekerja di perusahaan. Kamu kan tahu itu, Fit. Yakin di perusahaan apa? Hah? Tosokan. Fit, Iya. aku minta tolong sama kamu. Aku mau untuk banget pekerjaan ini. Aku minta tolong, aku pengen kerja di sini, Fit. Ya, kalau kamu butuh pekerjaan, emang apa hubungannya sama aku? Ya, kita kan pernah temenan. Oh iya, kita pernah temenan, serius. Kamu ingat kamu punya salah apa sama David? Kamu nggak tahu bisnis David seperti apa di sini. Dan dia juga berhak menerima kamu atau enggak. Karena yang butuh karyawan, yang butuh staff di sini David sama aku. Udah denger kan? Ya kayaknya Winnie udah nyuruh kamu pergi dari kantor ini. Jadi artinya kamu udah gak diterima menjadi karyawan di sini, Put. Tapi kan aku masih belum dengar lamaran ini, Fit. Kamu juga masih belum cek ini kok. Ya udah, kalau kamu mau butuh pekerjaan ini, kamu harus bayar, Put. Hah? Kalau enggak, kamu jadi pacar aku. Gimana? Karena lamaran pekerjaan ini tidak dibutuhkan. Hah? Fit, itu lamaran pekerjaan aku, Fit. Siapa tuh?
jalan tapi kamu kenapa kayak gini sama aku, Fit? Aku nggak pernah punya salah sama kamu. Lagian gampang banget kan? Solusinya di sini cuma tinggal jadi pacar gratis. Bener banget. Jadi gimana? Kalau kamu nggak mau jadi pacar aku, kamu harus bayar. Hah? Itu persyaratan apa sih emang ada ya? Di sebuah perusahaan besar ada persyaratan harus pacaran sama orang kantor? Ya itu terserah aku Put. Tahu nggak? Yang mau ngerekrut kamu itu kita berdua. Ya suka-suka kita. Mau memberikan persyaratan apa? Hah? Tapi Fit, aku juga nggak mau kerja sama orang yang selalu nekan aku kayak gini dan selalu maksa kehendaknya sendiri. Ya udah kalau kamu gak mau, kamu silakan aja pergi. Aku tahu kalau kamu itu orang miskin dan butuh sama pekerjaan ini. Ya makanya justru karena kamu butuh Put, dan ini udah kamu dapatnya 2 kali lipat. Kamu pacaran sama atasan di sini dan sekaligus kamu bisa kerja di sini. Gimana? Tapi aku nggak suka sama kamu, Fit. Aduh udah deh, lagian duit bisa apa sih, kalau kamu mau juga nggak apa-apa. Tapi ini bener-bener nggak ada hubungannya loh sama pekerjaan. Aku emang butuh banget pekerjaan ini. Kenapa kalian kayak gini sih? Kalian jahat banget ya. Oh iya, kita jahat banget. Itu udah baik loh sama kamu ngasih persyaratan itu. Nggak mudah tahu buat kerja di sini. Kamu pikir orang kaya kamu bisa kerja di sini? Nggak bisa. Perlu kamu tahu Put, kita dari dulu gak pernah akur. Ya, jangan harap kita bakal baik sama kamu. Ya udah, kalau kamu tetap bersikeras gak mau jadi pacar aku, kamu harus bayar persyaratan tersebut. Aku nggak punya duit, Fit. Aku kerja buat nyari duit, bukan buat bayar sama kamu. Ya udah tinggal jadi pacar David aja gitu. Put, Aku nggak bisa. udah pergi aja. Aku kasih kamu waktu kalau kamu mau mikir-mikir dulu. Gimana? Ya udah kalau kamu gak mau pikir, aku bakal ngerekrut karyawan lain. Sana pergi. Udah sana pergi. Ngapain masih di sini? Aku tunggu jawaban kamu kalau kamu masih mau merubah pikiran. Udah deh Pak, lagian saya juga nggak suka kalau misalnya Putri kerja di sini. Lagian udah kayak gak ada harga diri aja, padahal kan masih maksa. Win, kamu tenang aja. Kalau aku pacaran sama Putri, aku bakal siksa dia. Aku bakal bikin hidupnya sengsara. Iya dong, masa iya pada diterima dari dulu ditolak cintanya sama orang miskin. Ya udah kita tinggal nunggu Putri datang lagi ke sini. Iya, Ya, aku ke ruangan dulu. Iya, Pak. Aduh, capek juga ya. Lari-lari cuman gara-gara buat tahu orang yang bermasalah di sini. Kasihan juga pelamar kerja yang tadi. Dia diperas sama oknum yang gak bertanggung jawab. Untung aja aku gak ketahuan. Kalau sampai aku ketahuan, semua rencananya bisa berabe lagi. Aku harus usut tuntas sama kejahatan ini. Kalau enggak, nama kantor ini bisa kacau. Maaf Mas, saya nggak sengaja nggak kelihatan barusan. Ya Mbak, gak apa-apa. Saya juga minta maaf ya, soalnya saya juga nggak kelihatan. Iya. Oh iya, mau ngelamar kerja di sini ya Mbak? Tadinya sih iya, tapi nggak jadi deh. Lamarannya udah kayak gini. Kenapa disobek Mbak lamarannya? Saya juga nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Saya juga nggak punya salah sama karyawan di sini, tapi dia malah nyobek lamaran saya. Oh, Tapi nggak apa-apa kok, saya juga kenal sama orang itu. oh gitu. Mungkin nggak suka aja kalau saya kerja di sini. Tapi bentar deh. Saya juga mau ngelamar kerja soalnya di sini. Oh gitu. Dan saya juga baru hari ini datang ke kantor ini. Oh ya, kenalin, nama aku Bayu. Nama aku Putri. Kamu juga mau ngelamar kerja, Bay? Oh, iya Put, jadi aku mau ngelamar kerja juga di sini. Ya Oh, udah, coba aja nggak apa-apa. Ya, kenapa kalau misalkan kita bareng aja?
Aku kayaknya udah nggak diterima deh, Bay. Lamaran aku aja udah disobek. Menurut aku sih Put, kalau kita ngelamar kerja ke suatu perusahaan, seandainya kita nggak diterima, itu nggak mungkin lamaran itu disobek. Mungkin karena memang ada tendensi pribadi aja sama kamu, makanya lamaran kamu sampai disobek. Kalau misalkan memang orang itu kenal sama kamu. Oh ya, kalau aku boleh tahu, emang kenapa sampai lamaran itu disobek dan kenapa kamu menyimpulkan kalau misalkan kamu nggak keterima di kantor ini? Emang kamu udah interview? Iya belum sih, tapi kata mereka yang bakal ngerekrut karyawan baru di sini. Terus aku juga kalau mau naruh surat lamaran di sana, aku harus menuhin persyaratan. Persyaratannya itu aku harus pacaran sama manajer di sini. Terus kalau nggak mau, aku harus bayar. Dan aku juga nggak mampu, Bay, buat bayar. Ini udah nggak benar kalau kayak gini, Put. Itu namanya pemerasan. Tapi kayaknya itu cuma berlaku buat aku deh. Kayaknya Ya, kamu bakal keterima. mau apapun itu Put, terlepas kalian ada masalah secara pribadi, nggak boleh dibawa ke pekerjaan Put. Apalagi ini perusahaan yang aku tahu, perusahaan ini perusahaan yang profesional. Aku yakin itu cuma oknum tertentu aja yang berusaha buat ya mengambil keuntungan dari posisinya sekarang, dan itu nggak boleh. Kamu gak usah sedih Put. Sekarang gini aja, kebetulan temen aku juga kerja di sini. Yang aku tahu ya, temen aku itu yang menentukan terima atau enggaknya. Jadi gini aja, tapi kamu udah kirim email kan lamaran Udah, Pak. ke kantor ini? Ya meskipun kamu nggak bawa itu kayaknya nggak masalah deh Put. Nanti kamu tinggal bilang nama kamu siapa dan pengalaman kamu. Ya mungkin itu bakalan dipertimbangkan atau bahkan kamu bakalan diterima. Karena memang yang aku tahu perusahaan ini lagi butuh Put. Aku juga mau ngelamar nih. Katanya sih butuh laki-laki sama perempuan. Dari kemarin banyak yang udah gugur di sini Put. Dan kayaknya aku lihat kamu tuh punya kemampuan dan kamu tuh juga jujur. Tapi kalau teman kamu nggak bisa bantu aku gimana? Aku yang bakalan bantu kamu. Ya meskipun aku bukan siapa-siapa sih Put di sini. Oh ya, kamu bareng sama siapa di sini Put? Aku sendirian. Kamu sama siapa? Aku juga sendiri kok. Kamu nggak minta antar sama orang tua kamu? Atau ya mungkin kalau kamu punya pacar, kamu bisa minta antar sama pacar kamu. Nggak baik juga kalau perempuan sendirian Put. Aku nggak punya pasangan, Bay. Dan orang tua aku udah sakit. Aku kerja ini butuh duit buat ngebiayain adik aku sekolah. Ya udah, kalau kayak gitu Put, kamu yang sabar ya Put. Aku yakin kalau misalkan niat kamu emang buat menafkahi keluarga kamu atau menyekolahkan adik kamu, aku yakin kamu pasti bakalan terima kok di kantor ini. Kalau misalkan kamu emang gak ada yang nganter dan pastinya gak ada yang jemput dong, gimana kalau misalkan nanti setelah selesai kamu ngelamar kerja di sini, kamu nanti pulang sama aku? Aku kan ngelamar kerja bareng sama kamu. Iya, nanti setelah selesai kita kan bareng nih ntar lagi. Setelah itu gimana kalau misalkan kita pulang bareng aja? Ya aku nggak ada niat jahat kok, kan nggak ada salahnya kalau misalkan aku anterin kamu. Tapi pacar kamu gimana? Kan aku udah bilang Put, kalau misalkan aku itu lagi nggak punya pacar. Oh, Dan tapi nggak ada gebetan juga kan? kalau gebetan sih kayaknya ada. Oh, ada ya, Bay? Ini yang di deket aku sekarang. Ya kok Put, aku cuma bercanda. Ya seandainya dia bercanda pun kamu nggak keberatan kan Put? Ya enggak lah, lagian kita sama-sama nggak punya pasangan kan? Itu dia. Soalnya terus terang ya Put, aku selama ini belum pernah ketemu sama perempuan yang mandiri seperti kamu. Biasanya perempuan zaman sekarang mau kaya ataupun orang yang biasa-biasa aja, mereka pasti bergantung sama orang tuanya, atau bahkan bergantung dengan laki-laki lain, dengan tanda kutip memanfaatkan. Beda nih kalau kamu Put, kamu meskipun cantik sebenarnya kamu bisa memanfaatkan laki-laki yang kaya buat memenuhi kebutuhan kamu, tapi kamu memilih kerja dan mementingkan harga diri kamu buat mendapatkan uang, nggak menggunakan cara-cara yang nggak benar. Jadi aku belum pernah ketemu sama perempuan seperti kamu. Ini pertama kali Put buat aku. Kita baru ketemu tapi kamu udah banyak jujur ya?
Ya, gimana ya Put? Secara zaman sekarang nggak ada perempuan yang mau susah kecuali kamu. Kamu kan meskipun mau susah sendiri, kamu nggak mau menyusahkan orang lain. Jadi itu maksud aku. Oh ya, mending sekarang gini aja. Kamu bareng sama aku. Nanti kita ngobrol sama teman aku namanya Arif di sini. Oh gitu. Kebetulan aku juga udah janjian sama dia. Tapi nggak apa-apa kan, ini aku nggak ngerepotin kamu, Bay. Kita baru kenal loh, dan kita juga baru pertama kali ketemu sekarang. Kita baru kenal, tapi rasanya aku udah paling tahu sama kamu Put. Dan kamu juga paling paham sama aku. Makanya kenapa aku simpulkan kamu tuh wanita yang baik. Gak gampang lo Put aku deket sama perempuan, apalagi ngobrol yang kayak gini. Yaudah, kalau kayak gitu sekarang kamu sama aku ketemu sama teman aku buat ngasihkan lamaran ini. Tapi aku nggak bisa ngasih imbalan apapun ya sama kamu kalau aku sampai keterima di sini. Yang penting kamu tuh tetap baik sama aku. Ya udah, aku bakal baik terus. Arif. Pak Bay. Rif. Sini gini Rif, kita kan temenan udah lama nih ya. Jadi gini Rif, ini ada temen aku mau ngelamar kerja di sini dan dia lamarannya disobek. Sama namanya David sama Windy. Dia juga udah kirim lamaran lewat email dan seharusnya sih dia terima. Dan aku juga mau ngasihkan lamaran yang kita kan udah selesai interview kemarin. Maksud Pak? Jadi gini Rif, kamu ngapain manggil bapak sih? Kita kan temenan udah lama. Kita udah temenan udah lama Rif. Iya. Nanti biar saya cek di email saya bekas yang Mbak siapa? Putri. Mbak Putri kirim ke perusahaan ini, dan ya kalau udah dapat rekomendasi dari Pak maksudnya Bayu, insya Allah 90% bakal diterima, tapi harus melalui jalur yang emang Ya bener, intinya dia pasti keterima kok. Kan kamu kan juga udah berpengalaman ya Put. Iya, udah kok. Dia udah berpengalaman, cuman dia ketemu sama temennya ya mungkin ada masalah pribadi, tapi kamu nggak perlu tegur dia. Ya kan ini cuman nggak sengaja aja. Ada permasalahan pribadi di luar kantor ini. Jadi aku minta tolong ini segera dipertimbangkan ya Rif. Soalnya dia emang butuh banget pekerjaan dan ada pengalaman. Dan aku juga kan kemarin udah interview. Aku keterima atau enggak nih? Diterima juga kan? iya diterima. Tadi siapa yang udah ngerobek namanya? David. Enggak, dia tuh ngerobek cuman karena ada urusan pribadi aja. Katanya sih si David ini yang ngurusin pemekasan ini ya. Kamu cuma kasih tahu aja kalau dia keterima. Yang dibutuhkan emang dari divisinya David, yang nanti biar saya luruskan, biar nanti kalau misalkan Mbak Putri ini udah keterima kerja di sini nggak ada kesalahpahaman lagi. Biar kinerja Iya, Pak. di divisinya David bisa berjalan dengan lancar. Ya udah kalau gitu saya ke ruangan dulu mau ngecek berkas. Pak, yuk kamu bisa tunggu di mana kayak gitu ya. Oh ya udah kalau Terima kasih banyak ya, Pak. Makasih ya Rif. Iya. Tapi gimana kan? Dia Kan aku udah bilang sama kamu kalau misalkan kamu pasti bakalan keterima. Karena kapan hari ya Arif tuh bilang sama aku ada yang ngirim email dan kriterianya itu sesuai, cuman orang-orangnya itu nggak datang-datang. Namanya si Putri. Berarti kan kamu Put. Kalau misalkan kamu emang udah kirim email dan aku yakin kamu pasti bakalan keterima. Kamu nggak usah khawatir. Kalau Arif sudah ngomong kayak gitu karena dia pimpinan di sini, kamu pasti bakalan diterima. tapi Artinya nggak lama lagi kamu bakalan kerja di kantor ini. kamu yakin banget, Bay? Padahal Pak Arif itu tadi bilang masih belum tahu ya. Tapi kan 99% kamu bakalan keterima kalau sesuai emang, kalau misalkan itu emang kamu yang kirim email. Ya udah, aku makasih banyak sama kamu ya, Bay. Aku juga nggak tahu aku harus balas budi gimana sama kamu. Ya udah, gimana kalau aku bakal traktir kamu makan? Daput, kamu gak usah repot-repot. Jangan gitu, Bay. Lagian aku bantu kamu itu ikhlas. Nanti gini aja, aku yang traktir kamu makan. Setelah ini, Kebalik dong. ya nggak apa-apa, aku kan cowok. Tapi sebelum itu, aku mau ke toilet dulu. Kamu tunggu di sini ya. Kamu jangan kemana-mana. Iya, tapi kamu balik lagi ke sini Ya, kan? aku balik lagi kok sini. Tenang Iya, aja. udah. Kita kan udah sama-sama hampir mau keterima nih.
Ya aku yakin udah pasti bakalan keterima karena cuma kita yang lolos nih. Yaudah kalau kayak gitu aku mau ke toilet dulu ya. Iya udah. Sebelah mana ya toilet? Kayaknya di sana deh. Di sana. Sebelah sana aja deh. Oh iya udah. Ayo, Put. Akhirnya aku bisa ngelamar juga di tempat kerja ini. Aku percaya kalau aku baik, pasti banyak orang baik yang nolongin aku. Halo? Iya Pak. Iya, saya masih nunggu Pak Arif. Bentar lagi, mungkin Pak Arif udah datang Pak. Oh, siap. Iya Pak. Waalaikumsalam. Win, Arif belum datang juga. Belum, Pak. Tadi klien yang dari luar kota itu nelfon aku. Berarti Pak Arif belum ketemu sama kliennya. Ya, kalau udah ketemu enggak mungkin dong nelfon aku. Pak Arif kemana ya, Pak? Ya itu masalahnya, aku juga nggak tahu. Aku barusan nelpon nggak diangkat, aku coba WA nggak dibales. Ya udahlah, mungkin masih di perjalanan. Ya kita tunggu aja di sini Pak Arif. Iya, Oh ya, Pak. gimana? Belum ada. Belum Calon ada, karyawan. Pak. Belum ada. Tapi kan Pak Arif kasih waktu saya 2 hari buat nyari calon karyawannya. Ya aku takutnya Pak Arif bentar lagi nanyain gitu loh Win. Soalnya Pak Arif itu sangat mendesak aku supaya cepat-cepat mendapatkan staff tersebut. Tapi nanti Pak Arif, saya aja Pak yang ngomong. Atau Pak Arif nanti gini aja deh, kamu nggak punya saudara yang lulusan S1? ada Pak. Pak Arif. Pak Iya Pak. Udah ada calon karyawan nggak? Untuk ngisi kosongan itu? Ini Saya tahu jawabannya, pasti nggak ada kan? iya Pak. Tapi saya udah dapat kandidat yang bagus kok. Dia itu punya pengalaman dan saya lihat orangnya juga baik banget. Dan Iya. dia udah masuk kriteria. Syukurlah kalau kayak gitu. Ya katanya teman kamu, dia itu selain bawa lamaran juga udah ngirim email. Dan kebetulan barusan saya udah cek emailnya, namanya Putri. Dia katanya Putri, datang Pak. ke sini tadi udah ketemu kalian. Putri. Dan katanya ada sedikit masalah di antara kalian, tapi saya harap ke belakangnya kamu bisa bekerja sama dengan Putri karena dia bakal ada di divisi kamu. Pak Arif yakin mau ngerekrut Putri Pak? Jadi kamu meragukan saya? Iya. Saya ini atasan kamu. Jadi apa yang saya katakan kamu harus Iya. mau nggak mau. Iya, kalau emang itu udah keputusan Pak Arif, apa boleh buat? Ya nggak Bin? Iya Pak. Ya saya harap kalian ntar lagi ketemu sama Putri dan kalian bisa menyelesaikan masalah yang emang ada di luar kantor, jangan sampai dibawa ke kantor. Siap Pak. Sebentar. Win. Kok bisa ya Pak? Putri langsung ketemu sama Pak Arif? Nah itu dia masalahnya. Hah? Emang Putri udah apain Pak Arif? Sampai-sampai Pak Arif kayaknya ngotot banget ngebela Putri. Dan bahkan belum interview sama HRD juga. Udah ini gak bisa dibiarin. Kita harus cari Putri. Kita harus kasih pelajaran dia. Iya Pak. Ayo ikut aku. Ayo Pak. Put, kenapa kamu belum pulang? Hah? Iya. Aku masih ada kepentingan di sini. Kamu udah apain Pak Arif? Sehingga Pak Arif itu ngotot ngebela kamu di depan kita. Hah? Katanya kamu udah ngirim email ke Pak Arif. Iya, aku udah ngirim email kok, dan sebelum aku datang ke sini kan emailnya udah harus dikirim juga. Ya, dan kenapa semudah itu kamu masuk ke sini? Kamu nangis-nangis minta Pak Arif buat nerima kamu atau gimana? Nggak gitu kok, Win. Mungkin udah rezeki aku aja kali aku kerja di sini. Rezeki kamu. Jangan harap ya. Kita nggak bakal biarin kamu kerja di sini. Pak Arif gak sembarangan ngerekrut orang. Apalagi kamu. Pasti kamu udah apa-apain Pak Arif. Sehingga Pak Arif itu mau ngenerima kamu. Iya. Aku nggak pernah ya tahu sama Pak Arif. Aku tahu sama Pak Arif juga barusan kok. Aku juga nggak tahu kenapa kalian nuduh aku sembarangan kayak gitu. Kamu Terus perempuan. dengan cara apa? Ya. Dan Pak Arif itu Fit, aku bukan kamu ya. Aku bukan kamu yang selalu maksakan kehendak orang lain. Itu emang kehendak Pak Arif yang nerima aku. kalau orang udah Gak pernah maksa-maksa Pak Arif buat nerima aku, apalagi aku sampai Aduh. ngegoda-goda dia. Udah deh, kalau nggak ngoda-ngoda berarti kamu tuh ngejual kesedihan kamu.
Makanya orang jadi kasihan sama kamu buat nerima kamu kerja di sini. Put, kalau orang udah kepepet ya apapun bakal dilakukan. Hah? Makanya gak usah sok jual mahal depan aku. Dan gak usah sok suci. Kalau ujung-ujungnya kamu masih ngegoda Pak Arif. Hah? Fit, aku berani sumpah ya sama kamu. Aku nggak pernah ngegoda-goda Pak Arif. Dan lagi Pak Arif itu udah punya istri kan? Putri, kita gak gampang dibohongi kamu. Aku jujur nih ya sama kalian. Aku di sini punya temen. Dan teman aku itu kenal sama Pak Arif dan aku dikenalin sama Pak Arif. Oh, lewat orang dalam. Ya makanya, Put. Aduh, pantesan. Lagian katanya ya di sini yang ngerekrut karyawan baru itu bukan kalian, Pak Arif. Ya Tapi udah. yang butuh di divisi kita. Makanya Pak Aris cari karyawan baru. Ya udah gak apa-apa kalau semuanya kamu udah keterima di kantor ini ya. Kita ucapkan selamat aja Win. Iya. Tapi jangan berharap kita bakal akur sama kamu. Dan aku pastikan kamu gak bakal betah bekerja di kantor ini. Camkan itu. Sehari aja, aku yakin kamu pasti udah gak nyaman kerja di sini. Ya menurut Terserah kalian mau gimana sama aku. Aku kerja di sini buat cari uang bukan buat cari musuh. tapi kita masih nganggap kamu itu musuh Put. Ya, jadi kita gak bakal biarin kamu berprestasi di kantor ini ya, dan kita gak bakal biarin kamu nyaman bekerja di sini Put. Aku nggak bakal ambil alih jabatan kamu, Fit. Ya nggak bakal bisa juga, ya ampun. Sekali situ-situ lagi mikirnya. Udah deh, Fit, kamu itu nggak profesional ya masalah pekerjaan. Nggak ada perempuan yang mau sama kamu. Kalau sifat kamu kayak gini. Kamu kurang ajar banget ya. Hah? Apa nih? Kamu siapa? Hah? Gak usah sok jadi pahlawan deh di sini. Hah? Ya. Aku calon karyawan di sini. Oh, calon karyawan. Calon Ya. karyawan. Masuk dari mana kamu? Apa ini orang yang kamu maksud? Iya, Bay. Dia yang udah ngerusak lamaran aku. Rin, jadi ini orangnya yang udah ngebantu Putri ngomong sama Pak Arif. Emang kamu siapa? Ya berani-beraninya kamu ngomong langsung sama Pak Arif. Aku kasih tahu sama kamu. Kamu karyawan di sini dan kamu jangan sombong. Terus? Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu udah memeras Putri di sini. Dan juga kamu ya. Apa? Kamu sama Putri sama-sama perempuan. Dan kenapa kamu kasar kayak gitu? Kamu tuh siapa sih? Nunjuk-nunjuk aku, berani banget. Terus kalau kamu udah tahu sama kita, kamu mau ngapain? Jangan mentang-mentang kamu kenal sama Pak Arif. Kamu seenaknya di sini. Kita lebih didengarkan oleh Pak Arif daripada kamu. Tahu nggak? Bentar lagi Pak Arif bakal nendang kalian berdua dari kantor ini. Kita pastikan itu. Kamu pikir aku bakalan takut sama kritikan kamu? Dan aku pastikan kalian berdua yang bakalan minta maaf di sini dan kalian yang bakalan ditendang dari kantor ini. Udah deh, Bay. Udah. Kamu nggak perlu kayak gitu. Ini udah kelewatan Put. Dari tadi aku udah sabar ya. Sebenarnya aku udah tahu tanpa Putri cerita. Dan kamu bilang Arif bakal lebih dengerin perkataan kalian berdua daripada aku. Ya, emang itu buktinya. Kamu karyawan baru nggak punya potensi apa-apa. Tahu nggak? Iya. Terus? Bentar lagi kita buktikan aja. Aku atau kamu yang lebih didengar perkataannya. Arif lebih nurut sama kalian atau lebih nurut sama apa lagi? Kalian juga bilang Arif. Kamu percaya banget ya jadi orang? Ya, kita yang bakal ditendang sama Pak Arif. Jelas-jelas kalian berdua yang bakal ditendang, tahu nggak? Kamu udah bosen ya kerja di sini? Udah, Bay. Mending kita pergi aja yuk, Bay. Kita nggak usah ladenin dia. Udah Put, kamu gak usah khawatir. Kamu juga gak perlu takut sama manusia seperti mereka berdua. Mereka juga cuma karyawan kok di sini, sama seperti kita Put. Yang meskipun kita masih baru mau kerja sih, tapi saya Putri bakalan terima di sini dan menggantikan posisi kalian berdua. Duh, kamu tuh ngapain sih ikut campur? Ngomong gak jelas lagi. Kamu tuh siapa? Ngomong kayak gitu. Kamu nanya aku siapa? Pak Arif, Kamu ketemu sama Putri gimana? Kalian sudah akur? Gini Rif, aku kasih tahu sama kamu. Rif, Mereka berdua udah bermain kasar.
mereka memeras Putri buat masuk ke kantor ini. Dan Maksud- lebih parahnya lagi, karena Putri udah keterima di sini, mereka nyamperin Putri dan laki-laki ini malah mau gapar Putri. Pak Arif, Ini Fit ya, saya nyuruh kamu ketemu Putri untuk berdamai. Ternyata kamu mementingkan masalah pribadi kamu daripada kantor ini. mohon maaf ya Pak. Pak Arif jangan kemakan hasutan laki-laki ini Maksud Pak. kamu, Pak Bayu ini bohong sama saya. Gini Pak Fit ya, Bayu? Pak Bayu. dia itu mau nerima siapa saja, mau mecat saya atau menghancurkan perusahaan ini. Itu hak dia. Maksud Pak Arif? Ya karena dia pemilik perusahaan ini. Saya kerja buat beliau. Pemilik perusahaan. Kan kamu tadi bilang aku sama Putri bakalan ditendang dari kantor ini. Sekarang omongan kalian bakalan aku kabulkan, tapi kalian yang bakalan aku tendang dari kantor ini. Aku mau mereka berdua hari ini juga dipecat dari kantor ini. Pak, kita minta Pak, maaf. Aku nggak minta maaf, mau Pak. kantor ini menerima sampah seperti mereka berdua. Pak, Mau kamu berprestasi, tapi kamu nggak punya etika kayak gini dan merugikan terhadap orang lain. Aku nggak bakalan respect sama kamu. kita minta maaf Pak. Kamu minta maaf karena kamu tahu aku yang punya perusahaan ini kan. Kamu jangan sombong ya. Banyak orang yang jauh di atas kamu, mereka nggak sombong. Kenapa aku mempercayakan kantor ini sama Arif? Karena Arif itu jujur dan profesional, nggak kayak kamu. Baru kamu diangkat jadi manajer aja kamu udah sombong kayak gini. Sekarang kalian berdua minta maaf sama Putri. Put, kita minta maaf ya Put. Iya Put, Bisa. kita gak bakal musik hidup kamu lagi Put. Tapi tolong Put, jangan pecat kita Put. Lucu ya. Kamu katanya manajer di sini. Kamu yang bakalan mecat kita berdua. Sekarang kamu malah minta tolong sama Putri. Yang jelas-jelas dia masih karyawan baru di sini. Ternyata kalian berdua ini rendahan banget ya. Demi jabatan kalian rela menghancurkan harga diri kalian. Udah, Rif, aku mau mereka berdua kamu bawa dan buat surat pemecatan sekarang juga. Kata-kata Pak Bayu perintah buat saya dan semua bakal saya kerjakan. Mending kamu kantor saya daripada kamu nggak dapat tunjangan untuk pemutusan kontrak. Baik, makasih banyak ya. Kamu ternyata yang punya perusahaan. Aku minta maaf banget sama kamu. Aku nggak bermaksud buat minta tolong atau Udah Put, aku terpaksa juga sih sebenarnya buat nyamar jadi calon karyawan di sini. Karena kalau misalkan aku dari awal bilang, ya aku nggak bakalan tahu kejadian ini. Lagian, ini juga aku nyamar jadi calon karyawan di sini juga demi kamu Put. demi Ya. aku. Iya, biar aku bisa bantu kamu dan aku bisa tahu kamu itu wanita yang baik atau enggak. Karena kebetulan selama ini aku belum pernah ketemu sama perempuan seperti kamu Put. Dan aku mau kalau kamu mengizinkan, aku pengen kenal lebih dekat lagi sama kamu Put. Karena aku udah cerita panjang lebar sama kamu. Kalau sebelumnya aku belum pernah ketemu sama perempuan seperti kamu. Tenang aja Put. Kita masalah kerjaan kita profesional, tapi urusan pribadi kita ya kita omongin setelah ini. Ya itu pun kalau misalkan kamu mengizinkan buat aku deket sama kamu Put. Iya, aku pasti izinin kamu buat deket sama aku. Dan kita jadi buat pulang bareng kan? Jadi kalau kamu tetap nawarin, Ya udah deh, kalau kayak gitu kita sekarang langsung pulang. Aku mau antar kamu ke rumah kamu. Nanti malam kita jalan lagi. Aku mau batalin meeting aku nanti malam. Iya. Ayo.